Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak di pelajaran PPKN. Sudah lama ya, hampir 1 minggu kita tidak bertemu, dan sekarang satu kemudian kita bertemu lagi. Saking lamanya sekarang sudah berjanggut. Oke sahabat Spensa, materi kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nanti kita melihat bagaimana penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan zaman. Sahabat Sepensa, perlu kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada 5. 1 nilai ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 persatuan, 4 kerakyatan, dan 5 nilai keadilan. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut Spensa, supaya kita lebih mengenal contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mari kita jalan-jalan dengan menggunakan sepeda zaman perjuangan ini. Oke, let's go. Kita lihat dulu kiri, lihat kanan. Jadi kalau nyebrang kita lihat kiri dan kanan. Sekarang kita sudah sampai di tempat yang sudah tidak asing. Nah, ini di alun-alun Sumedang ya. Di mana? Coba ini di alun-alun Sumedang ya. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang nilai ketuhanan. Nah, kita lihat tempat apa yang Bapak kunjungi di nilai ketuhanan ini. Oke, kita lihat. Nah, ini pasti kalian sudah tahu. Ini adalah Masjid Agung Sumedang ya. Masjid Agung Sumedang. Nah, disinilah kita melaksanakan nilai ketuhanan. Contoh dari nilai ketuhanan adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Sahabat Spensa, sekarang sedang azan maghrib. Sudah saatnya kita melaksanakan ibadah khususnya bagi umat Islam, yaitu sholat maghrib. Ini adalah merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1, yaitu mengamalkan nilai ketuhanan. Oke, kita berwudu, kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sahabat Spensa, kita melaksanakan sholat. Aduh, harusnya pakai masker, cuman ketinggalan maskernya. Ya, mudah-mudahan ini kita cari dulu di tas apa ada masker ya. Alhamdulillah sahabat Spensa, tadi kita udah sholat maghrib. Artinya sholat maghrib merupakan salah satu contoh daripada pengamalan nilai ketuhanan. Nah, sekarang suasananya nampaknya udah malam. Ini di alun-alun Sumedang, udah malam. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya. Oke, sahabat Spensa, nah ini adalah gedung DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, DPRD merupakan sebuah lembaga perwakilan yang seharusnya yang memang dituntut untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat ini bisa disampaikan melalui lembaga perwakilan kita, yaitu DPRD untuk tingkat kabupaten.
Nah, makanya DPRD tugasnya adalah menyampaikan aspirasi rakyat, dan DPRD atau anggota DPRD itu harus bisa merakyat, artinya bisa menjadi penyambung lidah masyarakat Kabupaten Sumedang dengan pihak pemerintah. Oke, ini gedung DPRD ya, berada di alun-alun Sumedang. Ya, sahabat Spensa, kita lagi dalam perjalanan. Nah, kalau dalam perjalanan ya berkendara, biasakan juga memakai helm untuk pengendara motor ya. Kemudian kalau untuk pengendara mobil juga harus memakai sabuk pengaman dalam perjalanan. Nah, untuk sila kedua, dalam sila kedua itu ada nilai kemanusiaan. Artinya seorang manusia itu harus mempunyai sifat manusiawi. Ya. Manusiawi, yang manusia ciri khasnya adalah mempunyai akal. Beda manusia dengan hewan. Kalau hewan itu hanya diberi insting. Nah, sedangkan manusia keistimewaan oleh Tuhan, kita diberi akal. Makanya manusia harus bisa lebih manusiawi, bisa lebih beradab dalam bertingkah laku ya. Oke guys, sahabat Spensa. Nah, untuk contoh sila kedua, yaitu ada nilai kemanusiaan. Tadi kita mau cari sih apa contohnya, cuman nggak nemu. Oke, gini aja yang mudah kita temukan di sekolah. Pengamalan nilai kemanusiaan adalah kita dalam memperlakukan orang manusiawi, harus beradab. Yaitu kita harus saling menyayangi orang lain, harus lebih beradab, lebih sopan. Oke. Salah satu tindakan bully di sekolah itu merupakan tindakan yang tidak manusiawi atau tidak beradab ya. Jadi jangan sekali-kali lagi bagi yang sudah pernah melakukan pembulian, baik secara verbal ataupun secara fisik, jangan diulangi sekali lagi ya. Ini di Taman Endog, sahabat saya, Taman Endog. Kalau bahasa Indonesia Taman Telor. Nah, jangan ya, jangan melakukan pembulian ya, menghina fisik, mengancam ya, ataupun melakukan pemalakan, pemukulan dan sebagainya. Nah, bahkan pembulian ini sekarang sudah bisa dipidanakan. Oke guys, oke sobat Spensa. Nah itu ya sila kedua. Nah, sila kedua tadi adalah tentang nilai kemanusiaan. Nah, barusan itu knalpot tuh, aduh. Kalau knalpot yang bising dipakai itu tidak beradab. Ya, tidak punya tata krama. Orang yang lewat kan, kalau suara knalpot bising itu bisa mengganggu ketenangan orang lain. Makanya kalau sudah knalpot sudah tidak bising, kenapa dibuat bising? Ya. Jadi itu juga berarti orang tersebut tidak beradab ya. Oke, sila yang ketiga adalah di sana ada nilai persatuan. Nah, nilai persatuan artinya seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus bersatu. Ya.
harus bersatu. Artinya harus bisa saling menghargai, saling menghormati supaya bersatu. Karena seperti kita ketahui guys, bahwa persatuan Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia itu direbut dari bangsa Belanda karena bangsa Indonesia bisa bersatu melawan penjajah. Dulu kan bangsa Indonesia sebelum bersatu berjuangnya bersifat kedaerahan, akhirnya mudah diadu domba. Tetapi setelah era kebangkitan nasional, bangsa Indonesia bersatu. Nah, dengan persatuan bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan. Oke. Nah, apa saja sih contohnya nilai persatuan? Artinya misalkan nilai persatuan, contoh misalkan kita kerja bakti di lingkungan rumah, kemudian membersihkan sekolah, piket itu merupakan contoh sila persatuan. Bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah dengan persatuan. Kemudian banyaklah contoh lagi untuk sila persatuan. Misalkan untuk sekarang nih 17 Agustus misalkan, biasanya kalau tidak Covid kita kan melaksanakan lomba-lomba memeriahkan 17 Agustus ya. Bersatu memeriahkan 17 Agustus dengan berbagai kegiatan bakti sosial, perlombaan-perlombaan. Kita tidak mengenal sekat agama, suku, dan ras. Jadi yang namanya persatuan itu kita tidak mengenal suku, agama, dan ras, semua sama. Semua bangsa Indonesia saling menghargai, saling menghormati. Nah, sahabat Sapiensa masih di sila ketiga yaitu persatuan. Untuk menjaga persatuan, nah kita harus saling menghormati ya, antar suku, agama, dan ras. Nah, di sini ada rumah makan Padang nih. Nah, sahabat Sapiensa pasti tahu kan rumah makan Padang. Ini kan juga dari luar daerah. Berarti di Sumedang itu tidak hanya suku Sunda, ada orang Padang juga, ada orang Batak juga. Kalau toko-toko juga, misalkan ini toko juga biasanya juga ada orang Cina guys. Jadi ada orang Cina juga. Jadi mau orang manapun, suku manapun, kita harus saling menghargai. Nah, di sebelah sana juga itu tempat ibadah daripada umat agama Kristen, yaitu gereja. Nah, kita juga harus saling menghargai dengan agama yang lain. Tidak boleh saling mencaci maki, tidak boleh saling menyerang, apalagi saling menyakiti. Nah, di sana itu gereja agama Kristen. Oke, nah kita kebetulan lampu hijau guys, sahabat Sapiensa. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Jadi ternyata nilai persatuan itu banyak sih. Jadi kalau ada pembalap sama sepedanya, sepeda jadul. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Sekarang tadi kalau sila yang keempat tentang ini sila keempat yaitu niatan hikmat nisan dalam persyaratan perwakilan. Jadi di sila keempat itu ada nilai kerakyatan ya. Sila keempat dan nilai kerakyatan. Oke, kita sambung lagi perjalanan kita. Lanjut. Yuk. Banyak lampu merah. Oh, lampu hijau. Sudah lampu hijau. Kita lanjut. Nah, kalau kita biasakan ya, kalau lampu merah sesuai dengan aturan kita harus bertindak. Lampu merah jangan diterobos, artinya berhenti. Mau sepeda kayak, mau beca, mau mobil, mau apapun, mau orangnya pejabat, mau apapun ya, ketika lampu merah ya harus berhenti, lampu hijau ya baru maju. Wah, rame nih di sini nih, di Gria. Oke, di Gria ya sahabat Sapiensa ya. Nah, sini nih ada Mang Beca yang lagi nunggu muatan. Oke, untuk sila keempat yaitu tentang kerakyatan, kita bahas ulang lagi ya. Tadi di alun-alun kita sempat melihat gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi
artinya segala sesuatu itu harus merakyat. Jadi ada semboyan mengatakan semboyan demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Suatu saat kamu dijadikan pemimpin, jangan lupa bahwa ada rakyat yang harus kita pikirkan. Karena segala sesuatu yang ada di negara itu merupakan milik daripada rakyat. Artinya kalau kamu jadi pejabat atau wakil rakyat tidak boleh korupsi. Oke, kita menuju angkrek sebetulnya. Gak apa-apa guys. Oke, yang terakhir adalah rasanya kita belok dulu aja, kita stop dulu ya. Sahabat Spensa, tadinya sih mau belok ke angkrek tapi jadi nggak jadi, kita lurus aja ya. Sambil jalan-jalan lagi kita terangkan lagi. Oke, untuk nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan. Artinya kalau jadi orang harus bisa bersikap adil. Ya, adil itu apa sih? Nah, adil itu bukan sama rata, ya. Tapi adil itu lebih tepat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, misalkan kamu anak SMP, adik kamu TK. Nah, kalau mengartikan adil sama rata, artinya kamu dikasih bekal 10.000. Yang TK, adik kamu dikasih bekal 10.000, berarti sama. Apakah menurut kamu itu adil? Nah, kalau adil itu sama rata, berarti itu dari segi jumlah sudah adil. Tapi bukan itu yang namanya keadilan, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi, misalkan karena kamu siswa SMP, lebih adil apabila kamu diberi uang jajan atau bekal ke sekolah lebih besar daripada adik kamu yang di TK. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan kamu dikasih uang jajan 10.000, adik kamu misalkan 2.000, ya. Karena kebutuhan anak SMP lebih banyak daripada anak TK. Oke. Nah, itu adalah adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini kita sudah sampai di bundaran, ya. Di bundaran kita sampai ini Tugu Adipura. Tugu Adipura itu kenapa Sumedang dapat Tugu Adipura? Sumedang dulu itu sering menjadi juara kebersihan, ya. Juara kebersihan, meraih juara kebersihan kota terbersih. Tapi sekarang udah jarang, udah enggak kayaknya. Karena sekarang orang-orang di Sumedang sudah banyak buang sampah sembarangan. Jadi sudah tidak beradab lagi. Banyak sampah-sampah berserakan. Pakai motor di gerung-gerung gitu. Orang. Nah, ini juga naik motor tak pakai helm juga. Nah, ini berarti contoh orang-orang yang tidak beradab. Oke. Jadi untuk yang keadilan, ya artinya kamu tahu kan sekarang, paham adil itu apa. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kamu suatu saat menjadi seorang bos besar di sebuah perusahaan, nah kemudian mau menggaji karyawannya, harus adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya karyawan yang gajinya besar adalah karyawan yang memang pekerjaannya juga besar, pekerjaannya juga capek. Artinya menilai segala sesuatu berdasarkan kinerjanya. Oke? Bukan atas dasar suka dan tidak suka. Itu baru adil.
ya. Ya, oke, sahabat Spensa, nampaknya sudah banyak orang ngeliatin. Ini orang masih pakai seragam kerja malam-malam, aneh. Pakai sepedanya juga, memang sepeda zaman perjuangan. Kebetulan sekarang momen Agustus, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Orang mungkin aneh nih, malam-malam masih sepeda pakai seragam. Tapi nggak apa-apa, karena tadi dari sekolah juga kan agak sore, kemudian kita sholat maghrib dulu tadi di Masjid Agung Sumedang. Oke, terima kasih sahabat Spensa. Sampai di sini, ini sudah mau muter nih ke Terminal Ciakar. Mau pulang dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita tadi belajar sambil jalan-jalan di kota Sumedang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.